Selamat malam, balik lagi dengan gue Om Ardi Gendut. Teman-teman, udah lama ya nggak bikin konten lagi ya. Jadi malam ini gue mau konten tanya jawab aja ya teman-teman ya. Karena sudah banyak ya pertanyaan-pertanyaan masuk, baik yang udah gue jawab maupun yang belum gue jawab ya teman-teman. Jadi ya di sini ada pertanyaan-pertanyaan ya, bisa teman-teman lihat seputar kredit yang pasti ya, terutama kredit-kredit umum aja, kita yang santai aja, yang kira-kira teman-teman bisa masuk dengan bahasa yang mudah ya nggak. Jangan lupa teman-teman ya, gue sudah punya konsultasi premium ya teman-teman, itu bisa hubungin ke admin gue ya. Oke guys, itu aja yang bisa gue sampaikan untuk yang awal-awal. Belum setelah ya. Jadi langsung aja ke pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya teman-teman ya. Contohnya yang pertama dari calon orang kaya 321. Nah, ini dia. Oh, mau tanya, saya sudah cicilan 16 kali di KUR. Waktu itu saya pengajuannya pakai jaminan sertifikat rumah. Pihak bank bilang bisa sampai 600 juta. Wush, gila. Cuma karena saya butuhnya cuma 150, alhasil saya ambil 150. Nah, ternyata saya kurang untuk modal. Kalau harus top up lunasan dulu ya. Bisa nggak ya pinjaman KUR diubah ke pinjaman konvensional? Dari KUR ke konvensional itu adalah merupakan anugerah ya bagi bank ya nggak? Jangan salah teman-teman ya, bank sangat suka ya dari KUR ke konvensional. Karena apa? Bank nggak perlu capek-capek nagih subsidi bunganya ke pemerintah ya. Gitulah ya. Pertama itu, kedua juga jelas bunga konvensional jauh lebih tinggi daripada bunga KUR ya. Jadi bank langsung bisa mendapatkan pendapatannya lebih optimal. Jadi bisa nggak sih? Ya bisa, dari KUR ke konvensional atau ke komersil itu sangat bisa dan memang itu yang diharapkan. Ya. Apakah harus pelunasan dulu? Nggak usah kalau pinjamannya top up-nya dari KUR ke konvensional. Nanti pinjaman yang lamanya dilunasin pakai pencairan yang baru ya, kredit baru ya. Jadi nggak usah pelunasan dulu, nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman punya duit mau pelunasan sendiri, silahkan ya nggak. Kalau mau dilunasin pakai pinjaman yang berikutnya yang top up-nya, silahkan. Bisa ya. Kalau ke konvensional bebas-bebas aja ya, nggak kayak KUR ya. Harus lunasin dulu, harus update SIKP dulu, lama ya teman-teman ya. Oke? Pertanyaan kedua dari Mas Tarzani, Abang analis kredit di bank mana sih? Kalau boleh tahu kasih inisial warna dong. Aduh. Jadi ini ya, mengenang kembali, aduh dejavu ya. Dari bank mana mungkin lu bisa lihat di postingan foto gue ada tuh ya, di bank mana gue dulu ya. Gue dulu di bank BUMN lah, ini salah satunya gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mas Airin 12. Mau nanya Kak, buku tabungan saya ada 6 juta. Apakah bisa buat angsuran bank? Mohon dijawab. Ya kalau tabungan 6 juta apakah bisa buat angsuran bank? Ya bisa aja ya. Yang penting tabungan itu terhubung dengan pinjaman Mas Airin, Mas apa Mbak nih? Ya. Sepanjang Masnya punya kredit ya enggak, terus rekening tabungan itu terhubung dengan rekening pinjaman di suatu bank ya bisa kok ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Bang, saya mau nanya kalau Slik Call 5 apakah bisa mengajukan pinjaman lagi walaupun jaminan sertifikat rumah? Ya, pusing saya 12 tahun lalu di KTP dipinjam adik sepupu. Taunya dia minjem di Bank BRI yang tidak dibayar alias macet. Sekarang saya Call 5. Saya pengen minjam bank menggunakan sertifikat rumah dan melunasi hutangnya. Bisakah ada kelonggaran bank walaupun Call 5 mengajukan pinjaman? Persentase 25% dari agunan. Agunan saya 300 juta, ingin meminjam 75 juta. Jujur ya, gue kalau waktu jadi analis dulu ya, kerja di bank ya. Kalau ada orang yang bilang, Pak, nama saya dipinjam 12 tahun lalu lah misalkan ya. Susah ngebuktinya teman-teman ya. Susah ya. Mau dipakai. Banyak sih yang bilang, Pak, nama saya dipinjam saudara, dipinjam anak buah saya, dipinjam tetangga saya. Tapi kalau tidak ada ya kita tuh tools, alat untuk melihat itu beneran dipinjam atau dipakai sendiri, macet. Susah. Jadi bukannya nggak percaya, tapi susah ya. Kalaupun kita ajukan, apalagi masih gede kreditnya ya, risiko ditanggung analisnya ya kan. Terakhir saya tanya, kamu kok 5 dikasih juga? Nah kan, itu baru lewatin pemimpinnya tuh, pemutusnya tuh. Nanti kalau ada masalah audit nanya, kenapa kok 5 kamu kasih? Punishmentnya terhadap analis kalau misalkan kreditnya aman sih ya, mudah-mudahan aman ya. Tapi kalau bermasalah, waduh analisnya bakal dicap. Udah Call 5 dikasih lagi, macet lagi misalkan. Jadi
bukan masalah, ya satu sisi masalah ya. Kalau 5 secara peraturan kan memang tidak boleh. Walaupun ada exception bisa, cuman gua rasa sedikit analis kredit yang berani untuk ambil risiko itu. Pasti analis kredit juga ngitung-ngitung, buat apa saya mengorbankan diri saya gitu kan untuk seseorang yang tidak saya kenal gitu misalkan, ya kan nggak kenal ya kan, saudara bukan, adik bukan, ya terus saya mengorbankan diri ya untuk orang yang lain yang mungkin juga kreditnya juga keadaannya belum tentu lancar-lancar aja ke depannya, seperti itu ya. Walaupun ya gitulah ya, jadi resiko analis kreditnya makin besar ya, jadi belum tentu juga mau analis kreditnya, seperti itu. Oke, jadi solusi gimana Om? Mau nggak mau dilunasin, mau nggak mau itu, mau nggak mau lunasin dulu baru ngajuin. Oke, pertanyaan selanjutnya, Om, setelah disurvei itu prosesnya nunggu berapa hari sih hasilnya? Begini teman-teman ya, analis kredit tidak akan pernah melama-lamakan proses kalau debiturnya bagus. Seriusan. Kalau debitur bagus nih, cepet-cepet mereka ngerjain. Karena apa? Udah pasti cair, target nyampe kan gitu kan. Di pikiran mereka tuh nyampe target ya. Target. Nah itu aja. Jadi kalau prosesnya berapa hari hasilnya, ya kalau teman-teman memang usahanya bagus, ini bagus, cepet, hitungan di bawah 1 minggu juga ada hasilnya ya, belum cair ya, kita bicara hasil. Tapi kalau teman-teman memang ada suatu hal yang kurang disukai atau tidak disetujui, baik itu lebih ke teknis perbankan maupun non teknis, bisa aja lama atau bahkan ditolak. Jadi seperti itu ya. Patokan gue sih kalau proses kredit itu maksimal 1 minggu tuh udah lama, 2 minggu tuh udah kelamaan, 1 bulan tuh emang udah dikacangin gitu ya. Kecuali memang ada hal yang memakan waktu, misalkan pengikatan, jaminan, sertifikat, bisa aja lebih dari 1 bulan. Mungkin ada masalah di sertifikatnya, bukan masalah prosesnya ya. Yang bank atau lembaga pembiayaan janjikan itu adalah prosesnya, bukan hasilnya, bukan pencairan, bukan, prosesnya cepat. Proses loh ya, sampai keputusan gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, Mas, saya punya 2 kartu BRI, yang satu BRI pribadi, satu BRI pinjaman. Pertanyaan saya, dari pihak BRI bisa memotong secara otomatis dari kartu BRI saya pribadi. Oh, jadi dia punya rekening pribadi, rekening pinjaman. Pertanyaan saya, apakah pihak BRI bisa memotong secara otomatis dari kartu BRI saya yang pribadi? Tergantung settingan sistem merekanya ya. Jadi teman-teman, setiap rekening pinjaman itu punya rekening penghubungnya, tempat ngangsur ya. Biasanya nggak bisa lebih dari 1, biasanya 1 aja. Misalkan rekening 1, 2, 3 tuh, teman-teman biasa ngangsur ke rekening 1, 2, 3. Tiba-tiba teman-teman punya rekening 456, bisa nggak sih Om ngambil dari rekening 456? Bisa, tapi seizin teman-teman pertama. Kedua, nggak mungkin serta-merta otomatis, nggak mungkin, pasti disetting ulang ya. Namanya rekening pinjaman sama rekening teman-teman ngangsur itu udah terhubung dan tersistem ya. Kalau ngubah itu bisa, tapi butuh proses ya. Artinya tidak secara otomatis ya teman-teman ya. Walaupun bank punya hak untuk memotong rekening manapun untuk memenuhi kewajiban teman-teman, punya ya, jangan kenal teman-teman ya. Teman-teman punya rekening kan ada 10 rekening ya, angsuran nunggak nih teman-teman nih, kan terhubung cuma 1 rekening nih. Bank bisa ngecek 9 rekeningnya dan bisa ngedebet langsung ya, bisa ya, kalau bank mau, karena teman-teman juga mengkuasakan seluruh rekening teman-teman untuk membayar kewajiban ya. Tapi biasanya sih kalau gua dulu izin, kalau bukan rekening yang tersistem yang biasanya teman-teman buat ngangsur, izin dulu kalau gua ya. Karena apa? Takutnya dipakai buat usaha, takutnya apa ya, seperti itu ya. Jadi nggak bisa secara otomatis. Yang secara otomatis dilakukan adalah motong yang sudah terhubung sebelumnya, dari awal sudah terhubung, nah, itu otomatis. Oke, pertanyaan selanjutnya, Om izin bertanya, saya beli kendaraan dari pihak pertama dengan proses take over. Permasalahannya pihak pertama dulu mengajukan restrukturisasi kredit selama 2 bulan. Waktu proses take over pertama dan pihak leasing tidak memberitahu saya bahwa pihak pertama telah mengajukan restrukturisasi kredit. Pada saat mau pelunasan, saya dikenakan biaya atau bunga. Apakah saya
bisa mengajukan keberatan kepada pihak pertama atau pihak leasing, nggak bisa ya teman-teman ya. Kalau udah terstrukturisasi di sistem leasing pun sudah tersistem ya, nggak bisa dibolak-balikin lagi. Mau keberatan aja, tapi nggak bisa ya. Karena sudah, artinya pihak pertama sudah tanda tangan perjanjian restrukturisasi duluan ya, sebelum take over kan, ya mau nggak mau ya. Tapi saya nggak dikasih tahu ya resiko, kenapa nggak nanya ya, atau memang pihak pertamanya mempunyai etikat kurang baik ya, seperti itu. Tapi itu udah tersistem, nggak bisa keberatan. Lagian cuma 2 bulan sih ya, sayang om bunganya ya, udahlah gimana lagi kan ya. Kan cicilan teman-teman juga dikurangin ya, wajar lah ada bunga tambahan. Kalau nggak terlalu besar kan cuma 2 bulan ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Almukiat Channel. Udah gue jawab sih. Kalau pengajuan 2 bank, salah satu bank diterima, yang lain bakalan otomatis nggak bang? Ya nggak bisa otomatis ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngajuin di beberapa bank, yang mau 2 bank, 3 bank, 4 bank, tiba-tiba satu lolos nih, yang 3 otomatis nggak? Otomatis bisa sih. Teman-teman cuekin aja 3 mantrinya ya, yang masih proses. Pasti otomatis nggak jalan. Cuman kan lebih ke etika, ya nggak? Dari 4 nih, teman-teman ngajuin 4 bank nih, wah, ternyata lolos 1 nih, cair. Yang 3 kan pasti materinya kalau memang masih proses nanyain, Pak gimana proses selanjutnya, datanya kurang. Teman-teman bisa aja nyuekin. Bisa aja cuekin aja. Nanti materinya paling bilang, oh nggak ngajuin kredit. Tapi kan etika ya kan. Teman-teman berhubungan lagi nggak sama banknya. Oke. Lebih ke etika sih. Pertanyaan selanjutnya dari Omans. Mans lagi. Mans 478. Om, kalau unit stop booking mending ditunggu atau ganti bank? Mending ganti bank ya. Kalau stop booking tuh banyak penyebabnya dan nggak jelas kapan waktu selesainya. Penyebabnya yang paling utama sih jelas banyak kredit bermasalah. Udah itu aja. Ya, kredit bermasalah, ya kan, stop booking, ya kan, banyak fraud, ya sudah. Nggak jelas kapan berakhirnya ya. Jadi kalau ada teman-teman ngajuin kredit terus dari info yang terdaftar ya terketahui bahwa unitnya lagi stop booking, mendingan pindah ya. Jangan diemin di situ aja. Oke guys, itu aja pertanyaan-pertanyaan yang gue sampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini episode gue season 2 lah ya. Karena dengan format yang berbeda ya. Semoga bisa memberikan kesan dan pesan yang baik buat teman-teman yang lagi mencari tentang perkreditan ya kan, tentang perbankan ya kan. Bisa telepon gue ke admin gue bisa, atau bertanya di komen-komen gue juga bisa gratis ya kan. Cuman ya jawaban kadang-kadang gue sibuk, admin gue sibuk, sehingga jawabannya nggak serta-merta ya, seperti itu ya. Oke guys, itu aja yang bisa gue sampaikan ya. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Thank you.